Soal yang pertama, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas titik-titik. A. 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. B. 2 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. D. 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. D. 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Soal selanjutnya, administrasi pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor titik-titik A. 47 tahun 2016, B. 46 tahun 2016, C. 45 tahun 2016, D. 47 tahun 2017, E. 46 tahun 2016. Jawaban yang benar dari soal tersebut yaitu A. 47 tahun 2016. Soal selanjutnya, kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dimuat dalam titik-titik. A. Administrasi pembangunan, B. Administrasi keuangan, C. Administrasi umum, D. Administrasi penduduk, E. Administrasi lainnya. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dimuat dalam administrasi umum, yang C. Soal selanjutnya, yang termasuk buku administrasi umum adalah titik-titik. A. Buku kegiatan pembangunan, B. Buku mutasi penduduk desa, C. Buku kas pembantu, D. Buku induk penduduk, dan E. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Yang termasuk buku administrasi umum adalah E. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Soal berikutnya, di bawah ini yang bukan maksud penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah titik-titik. A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa, C. Pelaksanaan pembangunan desa, D. Pembinaan kemasyarakatan, E. Pemberdayaan masyarakat. Yang bukan maksud penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yaitu B. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa. Soal selanjutnya, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan otonomi untuk kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yaitu A. Economy of scale, akuntabilitas dan eksternalitas, B. Economy of scale, akuntabilitas dan aksesibilitas, C. Economy of scale, akuntabilitas dan kontinuitas, D. Economy of scale, akuntabilitas dan kapabilitas, E. Economy of scale, aksesibilitas dan kapabilitas. Jawaban dari soal di atas adalah A. Economy of scale, akuntabilitas dan eksternalitas. Soal selanjutnya,
Dalam hal pelayanan administrasi, desa dilarang memungut biaya pelayanan surat menyurat seperti surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan. Hal itu sesuai dengan Permen Desa PDT nomor 1 tahun 2015, yaitu pasal titik-titik A19, B20, C21, D22, E23. Jawaban yang benar adalah D, pasal 22. Soal berikutnya, besaran APBDes yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100 adalah titik-titik. A 40%, B 35%, C 30%, D 25%, E 20%. Besaran APBDes yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa yaitu C 30%. Soal berikutnya, perhatikan tabel nomor 1 pendapatan asli desa, 2 bagian dari dana perimbangan, 3 dana bagi hasil pajak dan retribusi, 4 dana desa dari APBN, 5 bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, 6 hibah atau sumbangan yang tidak mengikat. Data di atas merupakan sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu titik-titik. Jawabannya benar adalah yang D, 72 ayat 1. Soal selanjutnya, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan A. Keuangan dan kemasyarakatan, B. Hasil kesepakatan pemerintah pusat, C. Pengembangan perekonomian kerakyatan, D. Hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, E. Profesionalitas, transparansi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan D. Hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Soal selanjutnya, yang bukan termasuk rencana pelaksanaan swakelola berdasarkan Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 yaitu titik-titik. A. Perkiraan biaya RAB, B. Laporan hasil pekerjaan, C. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, D. Spesifikasi teknis apabila diperlukan, dan E. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi. Yang bukan termasuk rencana pelaksanaan swakelola berdasarkan Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 yaitu B. Laporan hasil pekerjaan. Tugas dan fungsi tim asistensi sebagaimana Perka LKPP 13 tahun 2013 meliputi titik-titik. A. Melakukan audit keuangan desa, B. Koordinator pengelolaan keuangan desa, C. Membantu pemerintah desa menyusun laporan keuangan desa, D. Meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa, E. Memfasilitasi pembentukan tim pengelola keuangan desa. Tugas dan fungsi tim asistensi sebagaimana Perka LKPP 13 tahun 2013 yaitu D. Meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa.
Soal berikutnya, tim asistensi desa sesuai dengan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, yaitu satuan perangkat daerah, unsur lain terkait di pemerintah kabupaten atau kota, dan titik-titik. A. Ketua BPD. B. Unit layanan pemerintah. C. Unit layanan pengadaan. D. Camat. Dan E. Bupati. Tim asistensi sesuai dengan tata cara pengadaan barang dan jasa di satuan perangkat daerah, unsur lain terkait di pemerintah kabupaten atau kota, dan titik-titik. C. Unit layanan pengadaan. Selanjutnya, bentuk pemanfaatan aset desa berupa bangun guna serah atau bangun serah guna berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan titik-titik. A. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara pemerintah desa. B. Tersedianya APB desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. C. Pemerintah desa tidak memerlukan fasilitas bagi penyelenggara Pemdes. D. Tanah kas desa sudah menjadi milik pihak ketiga. E. Adanya paksaan dari pihak swasta terhadap pemanfaatan tanah. Jawaban dari soal tersebut adalah A. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara pemerintah desa. Soal berikutnya, yang bukan merupakan bentuk pemanfaatan aset desa yaitu A. Kerjasama pemanfaatan. B. Bangun guna serah atau bangun serah guna. C. Pinjam pakai. D. Sewa. E. Hibah pihak ketiga. Hibah ke pihak ketiga. Yang bukan merupakan bentuk pemanfaatan aset desa yaitu E. Hibah ke pihak ketiga.